Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi pada bagian yang ke-40 dengan subtema ancaman dalam gatra demografi. Gatra demografi adalah gatra ketiga dari konsep ketahanan nasional yang tergolong dalam gatra yang bersifat alamiah, yaitu bagian atau bersama dengan gatra geografi dan gatra sumber daya alam, kekayaan sumber daya alam, yang kemudian dikenal dengan istilah trigatra. Istilah demografi merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan graphe, atau dapat dikatakan artinya merupakan gabungan dari kata rakyat dan tulisan yang terkait dengan penduduk dari suatu wilayah atau negara. Di dalamnya terkait dengan berbagai data, yaitu tentang populasi termasuk pada usia, struktur usia, kemudian kelahiran, kematian, mobilitas sosial dan ekonomi, serta berbagai variabel yang terkait dengannya. Jumlah penduduk dunia yang terus meningkat telah berdampak terhadap dinamika kehidupan yang semakin kompetitif. Berdasarkan data dari Worldometer, penduduk dunia sekarang ini sudah mencapai 7,8 miliar jiwa yang tersebar di seluruh dunia, dan kita menempati posisi yang keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Saya sudah pernah menyampaikan ini bahwa tahun 50-an, 1950, pada awal kita merdeka, penduduk Indonesia itu hanya sekitar 70 juta jiwa. Sekarang tahun 2019 sudah mencapai 270 juta jiwa. Artinya meningkat 200 juta dalam waktu sekitar 70 tahun. Rata-rata sekitar 3 juta per tahun. Jadi setiap tahun kita bertambah 3 juta penduduk. Nah, ini tentu berdampak kepada kebutuhan hidup. Jika hal ini tidak ada upaya untuk pengendalian, maka kekhawatiran daripada teori Malthus yang dikenal, yaitu Robert Thomas Malthus, yang menyatakan dalam bukunya bahwa prediksi ke depan akan terjadi suatu ketimpangan, krisis antara jumlah penduduk yang meningkat dengan ketersediaannya sumber daya alam. Malthus mengatakan bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedangkan pertumbuhan, khususnya kebutuhan pangan, itu tumbuh berdasarkan berhitung. Teori Malthus ini sudah berkembang bukan hanya pangan, termasuk kepada kebutuhan energi, air, dan bahan baku untuk industri. Agar gatra demografi, penduduk rakyat Indonesia ini tetap menjadi kekuatan dalam pembangunan untuk mencapai cita-cita, perlu kita pahami faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat yang ada di dalam potensi kita itu, yang jumlahnya semakin meningkat ini, yang tiap detik bertambah ini, umat manusia di bumi ini. Faktor-faktor pendukung yang juga sekaligus menjadi kebanggaan kita, antara lain adalah pertama, bahwa bangsa Indonesia itu adalah cerdas dan berani. Ini bisa kita lihat dari fakta-fakta sejarah masa lalu, bahwa bangsa Indonesia itu cerdas, sesungguhnya cerdas, pintar-pintar, dan juga mempunyai keberanian. Kemudian yang kedua, bangsa Indonesia itu sesungguhnya adalah bangsa yang agraris dan pelaut. Sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah paham betul bagaimana cara usaha tani, bercocok tanam. Kemudian berani atau mempunyai kemahiran dalam mengharungi laut, bangsa maritim, dengan peralatan ataupun alat pelayar yang sangat sederhana, berani mengharungi laut luas.
samudra luas. Kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia sesungguhnya sangat kaya dengan keberagaman nilai-nilai budaya, ya, luar biasa dari Sabang hingga Merauke. Yang keempat adalah bangsa Indonesia bangsa yang sangat ramah dan sopan santun antar sesama, dikenal sebagai bangsa yang beradab. Ini merupakan salah satu kekaguman daripada bangsa asing terhadap kita. Dan yang kelima adalah bangsa yang sangat hormat terhadap bangsa asing. Nah, ini ada positifnya dan negatifnya memang, ya. Tetapi kita mempunyai karakter seperti itu, sangat hormat kepada bangsa asing, sehingga kita dikenal di luar negeri sebagai bangsa yang banyak senyum, ya, ramah, gitu. Namun di samping faktor-faktor pendukung yang kita banggakan itu, ada beberapa faktor-faktor penghambat atau kelemahan yang perlu kita pahami, ya. Dari mengamati berbagai perkembangan dan juga catatan sejarah, terlihat bahwa pertama, bangsa Indonesia ini mudah diadu domba, sehingga bangsa asing, ya, atau kepentingan-kepentingan asing itu sangat mudah, ya, menimbulkan konflik sehingga melemahkan kita. Kita dijajah oleh Belanda ratusan tahun adalah dengan senjata politik divide et impera, pecah belah, adu domba. Yang kedua adalah masih mengagungkan bahasa asing, ya. Harus kita pahami, mungkin yang sudah biasa bergaul dengan bangsa asing nggak ada masalah, tapi pada umumnya selalu kita merasa ini kelihatan bahwa bangsa asing itu selalu lebih, ini merugikan kita. Kita selalu ada sikap yang yang minder atau merasa ketinggalan dari orang-orang asing ini. Ini harus kita hilangkan. Kemudian yang ketiga, belum siap untuk atau masih lemah, ya, ada kelemahan di situ untuk melakukan percepatan penguasaan teknologi, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini harus kita jadikan satu perhatian, karena kalau kita tidak mampu menguasai ini seiring dengan perkembangan, kita akan ketinggalan terus. Kemudian yang keempat, bahwa kita terlihat masih gamang dalam memasuki era modernisasi. Ya, gamangnya itu di mana kita tidak kurang konsisten terhadap nilai-nilai jati diri yang kita miliki. Kita lihat masyarakat sering terpengaruh ikut arus. Nah, ini belum siap mengikuti perkembangan modernisasi. Banyak negara-negara yang modern tapi tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaannya, nilai-nilai jati diri bangsanya. Kemudian yang kelima adalah keberagaman budaya dan agama, sangat rentan terhadap konflik. Nah, hal ini sering terlihat dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok ataupun politik praktis, ya, yang sangat merugikan, melemahkan, mengganggu daripada kekuatan persatuan dan kesatuan kita. Dengan kondisi Indonesia saat ini, dengan memperhatikan tadi faktor-faktor kebanggaan, kekuatan kita dan faktor penghambat atau kelemahan, itu dapat kita pilah-pilah menjadi 5 hal yang harus mendapat perhatian kita. Pertama adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini masih relatif tinggi, masih di atas 1%, ya. Ini tentu kita harapkan supaya beban daripada negara kita ini, potensi budaya ini tidak meningkat terus, perlu kita lakukan upaya untuk mencoba mengarahkan kepada pertumbuhan nol, zero growth. Dan ini adalah perlu dikembangkan yang namanya itu program keluarga berencana. Yang sudah ada itu perlu ditingkatkan, kembangkan. Nah, ini mengikuti keluarga berencana itu bela negara, karena ikut dalam mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah masalah pemerataan atau penyebaran penduduk. Kita dari dulu sudah melihat bahwa ada ketimpangan, ada penduduk yang sangat padat seperti di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kemudian ini dianggap memberikan suatu hambatan terhadap pemerataan pembangunan. Pernah dilakukan program transmigrasi besar-besaran pada waktu Orde Baru yang memindahkan 1 juta kepala keluarga di luar Jawa dan Bali. Nah, sekarang ini telah terjadi suatu perubahan karena ada pembangunan infrastruktur
yang akan menyambung ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya, sampai Papua. Kita harapkan terjadi suatu arus balik dari urbanisasi yang terjadi selama ini, sehingga daerah-daerah yang aksesnya ini sudah terbuka, ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga penduduk yang tadinya berlomba-lomba menuju Jawa, khususnya Jabodetabek, ini setidaknya sudah berhenti. Bahkan kita harapkan terjadi arus balik urbanisasi untuk membangun daerah-daerah, karena pada dasarnya potensi di daerah itu sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan kalau kita perhatikan ada kemajuan, tapi kelihatannya kurang cepat untuk bisa mengimbangi kemajuan yang sangat cepat. Kita lihat misalnya dari segi siswa ataupun mahasiswa, ya. Dari data yang saya peroleh tahun 2020 menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar atau SD itu mencapai 25 juta orang, ya, termasuk sekolah negeri dan swasta. 25 juta orang. Kemudian kita lihat yang melanjutkan atau yang mengisi sekolah SMP baik swasta maupun negeri itu hanya 10 juta. Terus 15 juta lagi kemana? Demikian juga, ya, SLTA, ya, dari 10 juta yang ada di SMP itu ternyata yang masuk SLTA, ya, itu hanya 5 juta. Kemudian mahasiswa. Nah, mahasiswa ini adalah bukan reguler ini, ya. Ini ada juga penumpukan di situ. Sekarang ini kita lihat ada sekitar 7 juta yang mengikuti pendidikan tinggi dari berbagai jurusan dan di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, hal ini tentu akan menghambat bagaimana kita mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan teknologi seiring dengan kemajuan modernisasi. Nah, ini perlu ada suatu perubahan agar anak-anak kita mulai dari pendidikan SD sampai perguruan tinggi itu berlomba-lomba untuk mengejar, menguasai teknologi ini. Di masa depan ini, bagi mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tidak mampu menerapkan ilmunya secara profesional, itu akan ketinggalan. Sekarang kita lihat dalam perdagangan misalnya, dalam komunikasi, ini sekarang ada upaya usaha yang digital. Kalau nggak mengerti mengenai teknologi komunikasi, IT, tentu ini akan ketinggalan. Ini salah satu faktor. Tentu banyak lagi yang lain, ya. Misalnya pendidikan kita ini, termasuk juga perguruan tinggi, apakah sudah memang sesuai dengan kebutuhan? Kita banyak melihat pendidikan tinggi ini, ya, upayanya hanya sekedar untuk menguasai ilmu sesuai dengan perkembangan, tapi tidak dikaitkan dengan kebutuhan. Kebutuhan kita sekarang apa sebetulnya dalam rangka kita menggali sumber daya alam kita ini untuk kemajuan. Ini perlu juga diperhatikan oleh perlu juga diperhatikan oleh pengambil keputusan kebijakan, supaya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi kita ini ataupun lulusan-lulusan dari sekolah kejuruan, ya, non degree, ini benar-benar bisa siap masuk pada lapangan kerja untuk membangun daerah-daerah. Di dalam memasuki era modernisasi, tentu terjadi perubahan peradaban. Dan dalam perubahan itu ternyata numpang nilai-nilai baru yang berdampak kepada perubahan jati diri bangsa yang kelihatannya semakin membudaya. Apa itu? Misalnya nilai-nilai individualisme, kemudian materialisme, hedonisme. Ini memberi dampak terhadap sikap perilaku yang menjauh dari nilai-nilai jati diri bangsa, ya, egoisme, kemudian korupsi, ya. Kemudian juga kelihatan cenderung ada berkembang kekerasan, penindasan, eksploitasi, berlompat-lompat kata Bung Karno, ya. Itu juga terlihat. Nah, ini harus dilakukan suatu pembenahan, penataan agar modernisasi itu tidak memberi dampak terhadap perubahan karakter yang menjauh dari nilai-nilai jati diri maupun dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian komposisi penduduk yang beragam tadi sudah saya singgung di depan.
ini masih rentan terhadap konflik. Kita sering melihat bahwa terjadi suatu kegaduhan, kegaduhan karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya yang berdasarkan kepada kepentingan kelompok, kepentingan politik dan sebagainya. Kita tentu mengharapkan hal-hal seperti ini semakin kecil, semakin kecil. Semua potensi sumber daya manusia, penduduk kita, rakyat kita, aspek demografi ini melihat ke depan untuk sama-sama gotong royong meraih masa depan yang gemilang dengan tidak melupakan masa lalu. Tentu masa lalu itu adalah suatu sejarah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Dari pemahaman ataupun uraian singkat saya di atas, dapat saya sampaikan beberapa hal terkait dengan aksi bela negara dalam gatra demografi. Apa saja kira-kira yang bisa dilakukan? Jadi untuk memperjelas ini, mempertegas Pertama adalah mengendalikan atau ikut serta mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan ikut program keluarga berencana. Kita harapkan dalam waktu dekat terjadi suatu zero growth sehingga pertambahan penduduk itu sudah berhenti. Berhenti artinya menjadi satu potensi yang tidak menjadi tambahan perencanaan di dalam pemanfaatan sumber daya alam kita. Yang kedua adalah mengurangi penduduk yang berlebihan ini. Kata pengamat, Pulau Jawa ini sudah, kalau kapal ini sebenarnya sudah oleng ini, terlalu berat muatannya. Nah, ini perlu kita harapkan mulai ada suatu perubahan daripada masyarakat untuk mencari daerah baru yang mempunyai potensi untuk maju. Kita harapkan ada arus balik urbanisasi. Dalam hal ini tentu sangat penting peranannya adalah pemuda-pemuda terdidik. Kita harapkan para sarjana itu mau berlomba-lomba kembali ke daerah, masuk ke pedesaan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang ketiga, dari segi pendidikan kita sudah mempunyai payung hukum yang kita kenal dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana ditegaskan bahwa berdasarkan tujuan dan fungsinya ini ada beberapa kata kunci yang bisa kita perhatikan di sana, yakni upaya untuk mencapai manusia yang cerdas, jelas ini, profesional kemudian religius, beriman, bertakwa, berakhlak, berilmu, mandiri, dan demokratis. Artinya itu mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan, demokratis. Nah, oleh karena itu penting pembangunan karakter bangsa ini. Karakter bangsa yang berwawasan Nusantara, berwawasan kebangsaan, berwawasan NKRI, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Jangan sampai terjadi bangsa kita yang ke depan cerdas tapi tidak berkarakter khas Indonesia. Banyak negara-negara modern yang kita lihat bahwa walaupun mereka maju modern tapi tetap mempertahankan ciri-ciri bangsanya. Kita juga harapkan seperti itu. Kita jangan sampai menjadi bangsa yang merasa aneh di negeri sendiri. Kemudian yang keempat, sebagai saran keempat, perlu kita memperhatikan perkembangan ke depan dalam memasuki era modernisasi. Mau tidak mau, perkembangan peradaban dari tradisional ke masyarakat modern itu sudah tidak bisa dihambat. Globalisasi, iptek ini sudah membuka sekat-sekat antar bangsa, sehingga pengaruh-pengaruh daripada nilai-nilai baru dari luar negeri semakin sulit kita antisipasi. Oleh karena itu perlu ada pemahaman, perlu ada peningkatan pemahaman, perlu ada satu pembangunan karakter agar bisa memilah-milah nilai-nilai yang tidak sesuai atau bertentangan dengan karakter ataupun jati diri bangsa Indonesia atau tidak seiring dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini pembangunan karakter ini menjadi sangat penting. Kita harapkan
pemerintah ya. Kita harapkan pemerintah memberikan prioritas untuk membangun karakter pemuda, karakter generasi milenial agar mempunyai suatu sikap perilaku yang potensial maju ke depan, melihat ke depan dengan semangat kebangsaan. Selanjutnya yang kelima adalah bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa keberagaman ini suatu kekayaan, tetapi di baliknya itu sangat rentan kepada konflik, perpecahan. Ya, kita masih lihat ini sangat kadang-kadang mengemuka ya, untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok. Kita lihat masih ada yang namanya teroris, ada yang ingin merdeka, ada yang ingin mengganti Pancasila, negara khilafah dan sebagainya. Ini tentu harus kita waspadai. Ya. Tapi tidak cukup dengan hanya waspadai, tapi yang paling penting di situ adalah membangun. Jangan sampai faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar ini dominan terhadap merubah karakter ataupun sifat perilaku daripada generasi ke depan. Sesungguhnya banyak bentuk aksi bela negara yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara kalau kita tadi perhatikan ya, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor yang melemahkan. Nah, dari situ bisa banyak hal yang bisa dilakukan, baik dari yang sederhana maupun yang kompleks ya. Tinggal sekarang bagaimana upaya daripada masyarakat bisa memilah-milah itu sehingga bisa paham betul mana yang menjadi ancaman dari segi gatra demografi yang harus diwaspadai dalam rangka kita memperkokoh ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional. Ya, ini jelas pembangunan nasional kita maksud adalah proses pembangunan, pelaksanaan pembangunan yang sudah disiapkan, dirancang oleh pemerintah bersama dengan wakil-wakil kita di DPR. Ya, kalau ada kritik sangat bagus, tetapi mestinya harus dengan solusi. Jadi kita ini dalam rangka bela negara ini boleh ya memberikan pendapat, tetapi harus menjadi bagian dari solusi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.